Dikira miskin, ternyata kaya. Dikira karyawan rendahan, ternyata anak direktur. Dikira lemah, ternyata kuat. Dikira orang rendahan, ternyata seorang bangsawan. Dari semua konten di sosial media, satu video yang membuat kalian berhenti scrolling hanyalah drama Cina. Sebuah drama yang klise, akting pas-pasan, dan sinetron abis, tapi entah kenapa bisa membuat setiap penontonnya penasaran mampus hingga berujung menonton puluhan episode. Loh, kok bisa? Jadi inilah dibalik industri drama Cina yang membuat kalian kecanduan. Dan kali ini gue bahas yang gua sebenarnya adalah anak dari bos perusahaan Xiaomi yang menyamar jadi sales Oppo. Begitulah drama Cina selalu berkutat pada satu cerita, yaitu karakter utama yang direndahkan dan akan mematahkan itu semua di klimaks ceritanya. Drama ini sendiri mulai berkembang ketika era digital semakin mainstream. Drama Cina atau yang biasa disebut mereka sebagai duanju, genre ini berkembang sebagai cara baru untuk menikmati cerita secara ringkas, seringkali dalam format layar vertikal ataupun potret, dan menjadi jawaban perubahan gaya hidup dan kebiasaan konsumsi media, terutama di kalangan Gen Z. Drama Cina biasa dikemas dengan durasi pendek, alur yang cepat, dan formatnya vertikal alih-alih landscape, dan formula mereka sebenarnya gak jauh beda dengan drama sinetron yang mana selalu mengedepankan emosi. Semua itu dilakukan agar penonton penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Dan nyatanya sejak drama Cina pendek atau juga bisa disebut Chinese macro dramas mulai dikembangkan, industri konten Cina ternyata jauh berkembang pesat. Bahkan ada beberapa konten yang justru bisa memiliki pendapatan sampai mengalahkan film-film box office di Cina itu sendiri. Bayangkan sebuah drama cerita klise yang bahkan latar syutingnya itu hanya satu tempat, hanya bermodalkan dialog yang men-trigger emosi penonton, bahkan dengan acting yang pas-pasan banget, nyatanya bisa membuat drama ini lebih layak ditonton ketimbang drama-drama panjang dan film di sana. Apa yang terjadi? Padahal formula drama Cina nyatanya sudah duluan dipakai oleh drama-drama pendek bule yang memiliki ide serupa. Karakter utama diremehkan, setelah itu menunjukkan sosok aslinya. Yang membuat genre ini menjadi sebuah evolusi industri yang baru, formula drama Cina yang sangat singkat, potret, dan cerita yang klise, yang memang cocok dengan gaya hidup orang sekarang yang kebanyakan melakukan scroll medsos dan memiliki attention span yang sangat rendah. Loh, maksudnya gimana? Di era digital sekarang dengan adanya video-video pendek, mau itu shorts, TikTok ataupun reels, jelas gaya orang-orang dalam mengkonsumsi hiburan menjadi berubah drastis. Semakin kesini, semakin cepat bosan seseorang akibat daya otak mereka yang sudah tidak bisa fokus dalam waktu yang lama, sehingga hiburan yang memiliki tempo cepat lebih disukai ketimbang hiburan yang memiliki fase yang sangat lambat. Konten alur cerita film, alur cerita game, dan menonton drama Cina ini menjadi bukti kalau orang-orang lebih suka mengkonsumsi hiburan yang fasenya itu cepat atau ringkas ketimbang hiburan-hiburan yang fasenya itu lambat, ya kayak main game story, nonton film yang durasinya panjang, dan lain-lain, yang akhirnya membuat formula drama Cina benar-benar sangat cocok untuk algoritma dan memancing orang-orang untuk menontonnya. Di era banyaknya konten brainrot dan random yang sekarang, jelas untuk memancing orang diperlukan hook yang cepat, dan itulah yang dilakukan oleh drama Cina yang memberikan cerita langsung to the point, tidak ada dialog panjang. Ketika iklan atau drama Cina lewat FYP, gak jarang cuplikan tersebut langsung memperlihatkan bagaimana si karakter utama langsung direndahkan oleh para karakter sampingan. Pada karakter tersebut diam-diam adalah seseorang yang memiliki power besar di cerita.
Punya rumah dan gak punya mobil. Dalam waktu 2 jam harus mau menikah dengan saya. Apa? 2 jam? Nak, apa kamu sudah gila? Udah miskin, nganggur lagi. Bisa-bisanya ngajak nikah gitu aja. Ayo kita pergi aja. Tunggu. Apa kamu mau menikah? Pengemis, kamu mau menikah denganku? Aku lihat kamu lagi buru-buru dan aku juga. Kenapa kita tidak bekerja sama? Bisa aja sih, tapi... Setelah menikah, aku akan kasih kamu 100 juta per bulan dan akan selalu bertambah. Kamu yang ngasih aku uang. Bukannya itu yang kamu mau? Aku beneran dianggap seperti orang miskin. Oke, selamat bekerja sama. Aku juga. Formula cerita seperti ini jugalah yang memang gampang sekali membuat dopamin di otak kita menjadi naik. Kita kerap kali menjadi penasaran dan terus menonton untuk menunggu momen si karakter utama mematahkan semua rendahan di awal cerita. Meskipun sudah gampang ditebak, tapi gak bisa dipungkiri kalau rasa puas ketika melihat para NPC terdiam dengan sosok asli karakter utama yang awalnya mereka rendahkan itu benar-benar seru. Dan nyatanya formula ini tidak terjadi hanya di era drama Cina saja. Sejak dulu drama atau film yang memiliki formula seperti ini selalu diminati. John Wick, tipikal film yang karakter utamanya direndahkan di awal, lalu setelah itu ia balas dendam dengan overpowernya. Anime isekai, tipikal cerita karakter yang OP yang selalu direndahkan NPC-nya, lalu jadi jagoan. Pokoknya cerita-cerita yang formula gampangnya itu pura-pura lemah padahal sebenarnya Raja Iblis memang bisa membuat dopamin lebih cepat naik, sehingga gak heran akan ada rasa candu dan penasaran untuk menonton kelanjutan ceritanya lagi dan lagi. Sehingga menyimpulkan dengan formula potret, cerita, dan durasinya, drama Cina pada dasarnya memang didesain bagaimana membuat orang-orang agar terpaku dengan dramanya selama mungkin. Belum kita membahas teknik penguluran waktu ceritanya, visual aktor dan aktrisnya, dan masih banyak lagi. Film animasi, udah. Teknologi otomotif, udah. Teknologi gadget, udah. Pariwisata, udah juga. Lagi-lagi negara Cina melakukan gerakan revolusioner dengan membuat formula sinetron yang bisa menggigit orang-orang di era sosial media sekarang. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian baru sadar kalau cerita drama Cina sebenarnya telah dilakukan oleh banyak cerita film ataupun drama sebelumnya? Silahkan komen. Pada akhirnya drama Cina yang gak jauh beda dengan konten brand road lainnya yang memang selalu mencari perhatian para penontonnya, karena formulanya memang gak jauh beda dengan konten sosial media sekarang. Jadi ya gak kaget jika memang ada netizen yang berujung candu dengan drama Cina. Jadi kalian suka segmen ini gak? Bisa banget buat like dan share video ini juga. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.